Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jagat Aditya Irwantara. Saya seorang staf pengajar di program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada jurusan Ilmu-Ilmu Sosial di Universitas Tanjung Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam Unduk Kinerja Tridharma Perguruan Tinggi pada unsur pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah Pendidikan Hak Asasi Manusia. Pendidikan Hak Asasi Manusia merupakan mata kuliah keahlian yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan harapan dapat membekali mahasiswa sebagai calon guru yang mampu menyelesaikan isu-isu HAM secara global maupun lokal. Mata kuliah ini wajib diikuti oleh mahasiswa PKN di semester 6 dengan beban 2 SKS dalam 16 kali pertemuan, yaitu 14 kali materi dan diskusi dan juga 1 kali UTS dan 1 kali ujian akhir semester. Dalam perkuliahan ini, mahasiswa akan dibekali dengan teori, konsep, serta berbagai studi kasus yang meliputi konsep dasar dan perkembangan pemikiran hak asasi manusia. Yang kedua adalah prinsip-prinsip hak asasi manusia. Yang ketiga adalah instrumen internasional hak asasi manusia. Yang keempat adalah diskriminasi dan disability. Yang kelima adalah negara hukum dan hak asasi manusia di negara hukum. Yang keenam, faktor yang mempengaruhi penegakan dan jenis-jenis hak asasi manusia. Yang ketujuh, kebijakan hak asasi manusia di Indonesia dan alasannya. Yang kedelapan, Komisi Hak Asasi Manusia dan peran dari Komisi Hak Asasi Manusia. Yang kesembilan, kedudukan Komnas HAM sebagai pengadilan hak asasi manusia. Selanjutnya, adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah hak asasi manusia adalah yang pertama, CPL 1 berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. CPL 2, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. CPL 3, mampu mengkaji implikasi pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menganalisis dan menghasilkan solusi dan gagasan. CPL 4, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. CPL 5, mampu menggali informasi dari berbagai sumber sebagai strategi memperluas wawasan untuk mendukung pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. CPL 6, menguasai konsep teori pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berkaitan dengan konsep demokrasi, politik, hukum, pendidikan, sosial budaya, nilai Pancasila, dan konstitusi. Sedangkan untuk CPMK, pembelajaran mata kuliah hak asasi manusia adalah CPMK 1 mengacu pada CPL 1, yaitu mampu merumuskan alternatif solusi atas masalah terkait isu hak asasi manusia yang sesuai dengan nilai Pancasila. CPMK 2 mengacu pada CPL 2, yaitu mampu mengimplementasikan atau menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. CPMK 3 mengacu pada CPL 3, mampu mengkaji berbagai kebijakan yang terkait hak asasi manusia melalui teori dan konsep yang utuh. CPMK 4 mengacu pada CPL 4, mampu membuat dan mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah terkait pelanggaran hak asasi manusia. CPMK 5 mengacu pada CPL 5, mampu memperoleh dan mengolah informasi dari berbagai sumber terkait konsep, teori, dan praktek hak asasi manusia. CPMK 6 mengacu pada CPL 6, mampu menguasai konsep, teori, dan praktek hak asasi manusia secara utuh. Selanjutnya, metode pengajaran yang saya gunakan di dalam kelas adalah 3 hal, yaitu direction, interactive, dan assessment. Di mana direction, pada aspek ini dosen menyampaikan materi kepada mahasiswa sesuai dengan tujuan dan capaian pembelajaran. Yang kedua adalah interaction, pada aspek ini menunjukkan adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa saat dilakukan pengajaran di dalam kelas. Selain itu, saya juga menggunakan metode problem-based learning dalam pemberian tugas kelompok kepada mahasiswa dengan mengangkat isu-isu faktual yang ada secara lokal maupun global. Yang terakhir adalah assessment. Pada aspek ini, saya menunjukkan penilaian hasil belajar yang mencakup pada 10% dari aspek kehadiran, 10% dari aspek aktifan, 20% dari tugas individu, 20% dari tugas kelompok, dan 20% dari UTS, dan juga 20% dari UAS. Selain itu, dalam penggunaan referensi bahan ajar, saya menggunakan jurnal-jurnal internasional bereputasi dari hasil penelitian dan juga laporan penelitian yang sudah saya hasilkan. Dan yang kedua, dalam referensi ini saya juga menggunakan buku-buku yang terkait dengan hak asasi manusia. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran yang sudah saya lakukan di dalam kelas.
Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mata kuliah pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji tentang topik HAM ya, teman-teman. Mata kuliah HAM dengan kajian subtopiknya adalah yang pertama adalah isu diskriminasi dan disabilitas mainstreaming. Yang kedua, menghargai keragaman pada masyarakat multikultural di Indonesia. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan siang hari ini, semuanya sudah pada masuk? Sudah masuk ya semuanya ya? Dan kalian sudah siap? Siap. Ada yang sakit? Alhamdulillah ada yang sakit ya teman-teman. Oke, kalau sudah siap, mari kita akan lanjut ke tujuan dari pembelajaran kita, gitu ya. Oke, tujuan pembelajaran kita. Silakan, saya ingin satu orang untuk membantu saya membaca. Ya, silakan. Tujuan pembelajaran kita pada ini yang pertama, memahami prinsip inklusi dan non-diskriminasi terhadap individu dengan disabilitas dalam semua aspek kehidupan untuk memastikan hak-hak yang sama dalam partisipasi masyarakat. Yang kedua, menguasai kerangka kerja disabilitas mainstreaming termasuk prinsip, implementasi, dan strategi untuk menciptakan masyarakat inklusif. Yang ketiga, menerapkan konsep dan prinsip-prinsip HAM dalam disabilitas mainstreaming memastikan inklusi, aksesibilitas, dan partisipasi penuh bagi individu dengan disabilitas. Oke, terima kasih untuk menurut tadi yang kita lakukan. Jangan menurut saya. Oke, itu ya tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, gitu ya. Di samping tujuan pembelajaran kita di sini mempelajari tentang disabilitas mainstreaming ya teman-teman ya. Bagaimana dari pembelajaran ini ya itu diharapkan kita bisa menemukan konsep-konsep menghargai dari hal-hal yang lebih kecil dari itu ya. Jadi dimulai dari menghargai hak asasi manusia karena perbedaan adalah pertama untuk membangun dunia yang lebih inklusif dan harmonis. Jadi kita akan belajar dari pengenalan bagaimana merubah pola pikir kita dari disabilitas yang negatif menjadi disabilitas yang lebih positif, gitu ya. Oke teman-teman, selanjutnya silakan saya ingin Anda membaca manfaat dari pembelajaran. Manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, kami menghargai perbedaan dan dapat memanusiakan manusia. Kemudian yang kedua, mengubah mindset yang tadinya diskriminatif menjadi mindset yang equality, dan yang terakhir itu lebih menghargai nilai manusia yang sesungguhnya. Oke, mantap. Nah ya. Nah, teman-teman, dari manfaat pembelajaran hari ini kita itu bisa mengambil nilai atau nilai perbedaan manusia dan memanusiakan manusia. Yang pertama, yang kedua, kita mengubah mindset kita yang awalnya diskriminatif terhadap orang yang berbeda dengan kita itu menjadi lebih equality. Yang ketiga, adalah menghargai nilai manusia itu seperti apa, ya menghargai nilai-nilai manusia itu seperti apa. Itu ya manfaat kita ya. Juga manfaat dalam pembelajaran kita pada kesempatan siang hari ini. Oke. Lanjut ya teman-teman, itu ya tadi tujuan ya dan juga manfaat. Sekarang lanjut kepada satu quotes sebelum kita masuk ke dalam materi ini. Ada satu quotes teman-teman, tidak ada yang sia-sia dalam Tuhan menciptakan segala sesuatu. Jadi kalau kita baca quotes ini, itu merujuk pada nyamuk gitu ya. Kalau kita pikirkan nyamuk, Tuhan itu menciptakan sesuatu tidak dengan hal yang sia-sia. Contohnya nyamuk ya teman-teman. Nyamuk itu kalau kalian pikir itu kan membawa penyakit, membawa virus ya. Virus pun itu ciptaan Tuhan juga ya, makhluk yang kecil. Tapi Tuhan menciptakan itu tidak dengan hal yang sia-sia. Ada hikmahnya teman-teman ya, ada hikmahnya. Kalian bisa mempelajari hikmah-hikmah yang ada di dalam kenapa Tuhan menciptakan penyakit, menciptakan virus, menciptakan nyamuk. Yang paling rasional adalah nyamuk kalau nggak diciptakan gitu ya, nggak akan manusia berpikir untuk menemukan obatnya. Kalau nggak ada obatnya, nggak akan ada orang yang bekerja yang bisa mencari nafkah. Nah itu mungkin salah satu hikmah ya dari berbagai hikmah yang mungkin kita belum sadari. Jadi kita akan berpikir positif, jangan overthinking, ya jangan negatif, memikirkan bahwa orang yang berbeda dengan kita, Tuhan itu tidak adil menciptakan itu. Tapi di situ ada sebuah hikmah yang harus kita gali lebih dalam. Ya, di sini bisa dipahami? Oke. Penyebab dari kedisabilitasan dan diskriminasi. Kita akan masuk di sini. Disabilitas dan diskriminasi ada karena jumlah, gitu ya. Nah, saya akan tanya teman-teman, mana yang disabilitas dari gambar berikut ini? Ya. Kalau kita bilang gambar itu ada 50 orang, gitu ya. 50 orang, ada satu orang yang saya bulati, gitu ya, teman-teman. Yang saya bulati gambarnya, itu orangnya punya 2 kaki yang sempurna, benar nggak sih? Oke.
Kita andaikan saja teman-teman, ya disabilitas ada karena jumlah ya. Cluenya ada di sini ya, karena jumlah. Ya, misalkan di contoh, suatu saat di dunia ini suatu hari gitu ya, di dunia ini orang-orang yang lahir mayoritas itu berkaki satu. Kakinya satu nih, yang lahir ya, punya kaki satu. Terus ada bayi yang lahir dengan kaki dua. Terus persepsi mereka berbeda ya. Menganggap itu berbeda kan? Aneh gitu ya. Loh, semua orang lahir dengan kaki satu. Kenapa tiba-tiba ada orang lahir dengan kaki dua? Yang menjas itu lebih banyak dibandingkan yang tidak menjas. Inilah ya. Yang menilai itu banyak, yang dinilai cuma satu. Kamu berbeda. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi disabilitas ada karena diskriminasi dan ada karena jumlah mereka. Dari sini bisa kami? Bisa. Oke, saya akan lanjutkan teman-teman. Disabilitas ada karena mispersepsi. Nah, ini ya mispersepsi. Di sini ada 3 gelas teman-teman ya. 3 gelas, ada gelas kosong, ada gelas setengah, ada gelas penuh dengan air. Nah, saya ingin tahu persepsi kalian apa sih dari gelas yang tengah ini? Untuk kalian gelas ini setengah apa kemudian? Coba katakan. Saya ingin tahu gelas apa ya? Silakan tarik. Yang di tengah itu adalah gelas setengah penuh. Alasannya apa? Karena kalau kita lihat kalau yang kosong itu kan orang-orang yang memiliki kekurangan ya. Nah, kalau yang penuh itu adalah orang-orang yang bukan sempurna, tapi dia selalu berusaha untuk sempurna lah gitu. Oke, jadi setengah apa? Setengah penuh. Oke. Ada nggak yang setengah kosong? Setengah kosong? Ada? Oke, Rukaya, silakan setengah kosong. Kamu setengah kosong nggak? Setengah kosong, Pak. Iya. Karena kan seperti yang kita lihat kan, itu di gelas itu setengahnya udah dari air dan penuh, sementara yang lainnya kosong. Nah berarti dari sini orang yang kosong ini lebih pesimis lah. Jadi dia menganggap dirinya itu selalu penuh dan akan terus penuh gitu. Oke, saya ingin tahu keterangan yang gelas setengah penuh. Setengah penuh, katakan aja, jangan takut. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sisanya gelas setengah kosong. Oke, kita akan buktikan itu ya teman-teman. Ya, kita akan buktikan mispersepsi tentang gelas. Gitu ya, hal yang paling simpel. Kita andaikan teman-teman, gelas ini adalah manusia. Ya, kita andaikan gelas ini adalah manusia. Tidak pernah terlahir dalam bentuk yang penuh, pintar sekali, ganteng, pintar, kaya, gitu ya, soleh, pasti masuk surga, gitu ya. Itu nggak ada ya, penuh sekali, kita penuh sekali, nggak ada orang dia itu kaya, penuh dan segala macam, itu nggak ada. Pasti punya kekurangan, ya punya kekurangan. Ini dia ganteng tapi kere, gitu ya, atau dia kere tapi ganteng, atau dua-duanya dia ganteng. Dia ganteng, dia punya harta kan bodoh gitu. Kan ada sesuatu yang mungkin ada kekurangan di situ ya. Ya di sini nggak mungkin Tuhan itu menciptakan dalam manusia kosong sekali. Kamu bodoh terus gitu. Kan itu kelebihannya. Padahal misalkan kita kasih matematika aja ya. Dia bodoh di matematika, mungkin dia pintar di seni, atau dia bisa melukis atau bahasa atau yang lainnya. Nah kita kan nggak bisa melihat itu, gitu ya. Ini Tuhan menciptakan sesuatu itu dalam bentuk yang ada di tengah, seimbang ya. Tahu nggak seimbang? Manusia seimbang, jadi tidak punya kelemahan, punya kelebihan dan juga kekurangan ya teman-teman. Tergantung persepsi Anda di mana. Kalau Anda menjawab hal ini sebagai setengah kosong, ya. Kalau Anda menjawab setengah kosong, berarti Anda melihat peserta didik Anda nanti itu dalam keadaan bodoh, ya. Contoh, dia punya kekurangan, Anda lihat kekurangannya saja, dia punya kekurangan, Anda lihat kekurangan, jadi nggak perlu dia dilatih dan segala macam, nggak perlu, karena dia punya kekurangan. Kalian melihat orang dari segi kekurangan aja, sama kayak cewek ya, dia nggak sih? Kekurangan aja dilihat dari cowoknya, atau sama cowoknya kekurangan ceweknya, jadi dia, mana dia ada potensi. Yang harus dilihat persepsi kita adalah setengah penuh, ya. Setengah penuh. Jadi melihat manusia pada persepsi setengah penuh teman-teman ya. Jadi seperti apa persepsi kalian melihat manusia itu di dalam keadaan setengah penuh?
Ya, artinya kita tidak melihat dari kekurangan, tapi melihat dari kelebihan dia. Ya, jadi melihat dari kelebihan dia. Seperti apa? Oh, dia itu punya kekurangan, tapi ada kelebihan dia. Kelebihannya apa? Oh, dia bisa nari, dia putar musik, ya itu kita akan dangdut, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Next, disabilitas ada karena sikap membandingkan. Nah, saya akan tanya lagi teman-teman, sikap membandingkan ini yang suka membandingkan biasanya cewek gitu ya. Cowokku tuh gitu, dulu mantan tuh seperti itu, gitu ya? Pasti? Enggak ya? Oke, ini ada gambar ya teman-teman ya. Ada kuda, ada siput. Kira-kira yang lebih cepat berlari itu yang mana? Kuda. Kuda. Oke, kuda. Kenapa alasannya kuda? Kenapa kuda? Secara kasat mata juga kuda emang Lebih cepat larinya. Jadi ini lebih cepat ya larinya. Iya. Oke. Ada lagi? Persepsinya? Iqbal. Kalau saya, menurut saya antara kuda dan siput itu tidak bisa dibandingkan, Pak. Karena kita kalau membandingkan itu antara kuda dan kuda saja. Dan kalau siput itu dengan siput, kalau kita berpikir secara logis sudah jelas antara kuda dan siput itu pasti menang kuda. Tapi kan ini berbicara kan tentang membandingkan, jadi kita tidak bisa membandingkan antara kuda dan siput. Tepuk tangan ya. Tapi kan saya menyalahkan jawabannya Nur ya. Saya tidak menyalahkan jawabannya Nur. Tapi jawaban kita itu kurang bijak, ya Nur ya. Jawaban betul. Bagi sebagai orang umum. Kalau kita berpikir secara umum, kalau kita berpikir secara umum, yang lebih cepat kuda, tanya aja ke anak SD atau ke anak SMP. Jawabannya pasti seperti ini. Jadi yang harus kita ganti pikiran kita adalah pikiran bijaksana. Ya. Kalau kuda dengan siput, gitu ya, itu nggak bisa dibandingkan. Kan ada tulisan sikap membandingkan. Ada cluenya. Jadi kita nggak bisa membandingkan larinya kuda dengan larinya siput. Ya kuda larinya seperti itu, siput larinya seperti itu. Karena penciptaannya udah berbeda. Ya contoh aja, saya contohkan nih ya, lebih hebat mana? Monyet, gitu ya, dengan ikan memanjat pohon. Jawabannya apa? Enggak, kalau jawaban umumnya apa? Monyet. Berarti nggak bisa bandingkan kan? Gak logis itu bandingannya ya. Jadi kalau bandingkan yang manusia dengan manusia, ya manusia punya dua kaki dengan dua kaki. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa membandingkan, nggak bisa membuli orang-orang seperti itu, nggak boleh gitu ya. Nah ini yang harus kita ubah mindset atau sikap-sikap seperti ini. Nah berikutnya ini diskriminasi ada atau disabilitas ada karena sistem sosial. Nah yang pertama ada eksklusivitas sosial, ada diskriminasi sosial, dan ada aksesibilitas fisik dan non fisik. Nah yang pertama adalah eksklusivitas sosial teman-teman. Eksklusivitas sosial itu berkaitan dengan mereka menganggap dirinya itu lebih dari orang lain, ya, lebih dari orang lain. Contoh, ada nggak yang di sini punya geng-geng? Geng, ada? Oh, ada bergeng-geng gitu. Boleh nggak geng kalian satu masuk dengan yang lainnya? Gitu? Boleh, boleh gitu ya. Ada salah satu tongkrongan yang nggak boleh masuk, misalkan orang yang kita sama Pauli sama Nur, misalkan. Ini tongkrongan anak-anak kaya, gitu. Anak-anak cantik dan kaya, misalkan gitu. Jadi kalau misalkan Iqbal itu, Iqbal nggak boleh masuk gitu. Karena Iqbal ganteng gitu ya, kan cantik gitu ya. Jadi itu ya yang disebut dengan diskriminasi sosial ya, teman-teman. Yang kedua ada diskriminasi sosial ya. Diskriminasi sosial ini itu lebih condong kepada contohkan ini diskriminasi sosial ya. Misalkan di Indonesia kalau melamar kerja harus syaratnya tinggi badan, bisa lagi menari gitu. Kalau enggak jasmani rohani gitu ya, harus good looking gitu. Pertanyaannya, orang disabilitas apakah tidak good looking? Nah, good looking kan dilihat dari dia itu mungkin ganteng, putih, sempurna. Ya bisa kan dia tangannya mohon maaf ya nggak ada gitu satu. Apa dia nggak good looking? Nah ini persepsi orang-orang ya, persepsi orang-orang di Indonesia. Ya pada umumnya itu seperti itu. Oh tidak good looking, coba anda ke Australia, nggak ada kayak gitu. Teman-teman, semuanya sama juga. Terus yang kedua adalah aksesibilitas fisik dan non fisik. Nah ini saya contohkan teman-teman ya, aksesibilitas fisik dan non fisik. Contohnya di FKIP gitu ya, di gedung kita gitu ya, pendidikan. Misalkan kalau tidak bisa diakses oleh orang pada umumnya, ya
gedung yang tidak bisa diakses orang pada umumnya, berarti yang disabilitas itu adalah gedungnya, bukan orangnya, gitu ya. Jadi orang pada manusia pada umumnya ya, manusia pada umum. Jadi manusia itu seperti apa sih yang disebut dengan manusia? Apakah orang disabilitas itu bukan manusia pada umumnya? Saya tanya. Manusia, gitu ya. Kita akan bedah itu nanti ya. Oke, next, teman-teman. Nah, ini ada cara berpikir primitif atau keliru. Itu kan budaya, agama, dan culture ya teman-teman ya. Jadi cara berpikir primitif atau keliru itu fokusnya itu kepada misalkan nih, saya nggak akan deket-deket sama orang itu, gitu. Karena kenapa? Karena kalau saya deket-deket dengan orang itu yang disabilitas nih ya, kata orang itu kalau kata mama saya dia ditumbalin loh, makanya dia itu nggak punya tangan gitu dan punya kaki misalnya seperti itu. Kalau kita deket-deket kita ditumbalin juga loh. Nah ini kan budaya primitif, pikiran primitif, atau dia kena azab ya. Bapak ibunya kena azab ya, nah itu. Nah itu kan budaya primitif yang harus kita tinggal. Seperti itu ya cara berpikir. Terus ada over simpati dan over apatis. Nah over simpati dan over apatis ini kita memperlakukan mereka sesuai dengan proporsi masing-masing. Misalkan saya nggak akan menolong Lesti atau Iqbal di saat saya tertentu. Kalau dia jalan, ya udah dia jalan, masa kita harus tolong gitu? Kan enggak kan? Nah sama seperti disabilitas, kita nggak perlu menolong mereka karena kita ini, itu namanya over simpati. Karena dia nggak punya kaki, kita tolong pak, saya gendong pak, ayo kan? Nggak usah gitu ya. Tapi kalau dia butuh, tak mohon maaf mau dibantu, oh iya boleh, tanya dulu. Itu yang disebut over simpati. Jangan over apatis juga ya, karena Pak Jagar bilang seperti itu, ya sudahlah biarin aja lah. Ya nggak gitu juga. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Ya, seperti itu ya kemudian. Oke, next. Nah ini ya normal. Ini ngomongin normal ya. Apakah manusia orang disabilitas itu adalah kondisi tidak normal sebagai manusia? Kira-kira tidak normal sebagai manusia, tidak bisa disebut sebagai manusia, namun bisa disebut sebagai manusia. Orang gila itu manusia? Punya hak ya? Ya, oke. Kita akan bedah ini. Manusia pada umumnya, ya teman-teman ya, normalnya manusia pada umumnya. Tidak ada manusia yang sempurna dan semua manusia itu normal, ya. Walaupun secara pikiran adalah pikiran yang jelek, gitu, stres, atau apa itu beda lagi pikiran. Tapi tiga komponen manusia itu harus ada. Ada tubuh, ada pikiran. Nah coba kalau misalkan ini nggak ada, teman-teman, tubuh aja, manusia nggak ada. Apa? Rakyat lah. Misalkan ini nggak ada. Bisa nggak sih? Tubuh sama roh? Bisa? Bisa? Tidak bisa, karena harus ada hidup dengan pikiran roh itu, teman-teman ya. Kalau nggak ada roh gimana? Kalau nggak ada pikiran gimana? Oke, saya akan dilanggar lagi. Kalau nggak ada gini gimana? Kalau nggak ada tubuh gimana? Kalau cuma roh ada pikiran doang, ada roh nih? Ada di pojok sana misalnya? Gaib gitu. Manusia ada itu? Dan itu malu gaib gitu ya. Ya itu ya teman-teman ya. Jadi manusia itu harus punya tiga komponen. Ada tubuh, ada roh, ada pikiran. Tiga ini itu harus dipenuhi sebagai manusia. Kalau nggak ada salah satunya itu bukan manusia. Gitu ya. Oke, next ya. Nah ini teman-teman ya, dinamika makna disabilitas dan perbedaan atau diskriminasi mulai dari dulu sampai sekarang. Nah ini ya teman-teman ya. Dulu disabilitas itu bukan disabilitas tapi disebut dengan cacat. Fokus pada kekurangan, kelainan dan gangguan dan kesusahan. Contoh, saya sebut ada cacat. Terhina nggak ya? Kalau orang itu saya anggap disabilitas, cacat orang itu terhina. Nah ini yang harus kita berubah. Ya. Dulu dirubah karena ini terlalu idiot, cacat itu kasar, gitu ya. Lebih disederhanakan lagi, ya. Fokus pada kekurangan, karakter dan kebutuhan khusus. Berarti orang itu punya kebutuhan khusus yang lebih dari manusia lainnya. Misalkan dia tunanetra, ya kebutuhannya apa? Ya, itu yang saat itu ya. Berkembang lagi, lebih equality, namanya disabilitas. Fokus pada kesetaraan, pemenuhan hak dan inklusi sosial. Jadi ini fokusnya bukan pada kesetaraan. Jadi semua orang
ya itu sama. Orang disabilitas pun sama. Jadi persepsi yang saya jelaskan tadi itu mengacu pada disabilitas mainstream tadi, teman-teman ya. Fokus pada kesetaraan, pada pemenuhan hak dan inklusi sosial seperti itu. Jadi ini lebih equality, lebih enak ngomongnya. Wah, ada orang disabilitas, gitu kan lebih enak ya. Kalau misalnya ada datang, wah ada anak cacat, oke ya, teman-teman ya. Next ya. Nah ini ya, ada gambar ya teman-teman ya. Ada gambar, ada di atas itu ada anak yang makan. Ini dari sini kelihatan nggak? Itu ya, ada anak makan gitu ya, ada anak makan. Terus di bawahnya itu ada anak yang tidak punya tangan. Terus di bawahnya ada anak juga. Nah, apa pikiran kalian tentang anak yang tidak punya tangan itu? Ayo, persepsi kalian apa? Tidak bisa makan. Tidak berbeda dengan kita. Nah ini yang harus kita berubah. Ini yang harus kita berubah ya teman-teman ya. Bukan masalah kondisi tangan pada umumnya dia tidak bisa makan, ya. Kita membayangkan anak itu nggak bisa makan. Tapi faktanya dia makan dengan kaki loh. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah ini ya. Bukan tentang ketidakmampuan, tapi perbedaan cara melakukan sesuatu. Ya. Anak yang tidak bisa makan tadi bukan tidak mampu, tapi caranya berbeda. Benar nggak sih? Kalian makan pakai tangan, karena kalian punya tangan. Tapi jangan dibayangkan kalau anak yang tidak punya tangan itu tidak bisa makan. Faktanya dia bahkan caranya berbeda. Yang misalkan teman kita, ya, Mauli, makanya pakai tangan kiri. Ya kan biasanya dia pakai tangan kiri. Dan itu sudah menjadi ciri khas tangan kiri. Seperti itu ya. Jadi ya difokuskan itu bukan tidak mampu, tapi perbedaan. Jadi mindset kita harus berubah ya. Oh dia punya perbedaan cara yang berbeda gitu ya, dalam menuju sesuatu gitu ya. Oke, makanya perlu ada perubahan. Ya, perubahan paradigma yang pertama kita selalu berfokus pada medical model ya teman-teman ya, pada medical model. Sebagai pemenuhan yang pertama pemulihan kekurangan, kelainan dan kerusakan, yang kedua sebagai objek, yang ketiga sebagai charity dan perlu direhabilitasi, yang keempat adalah eksepsional atau pengecualian, gitu ya. Nah kita akan ubah ini, kalau dari ini kita akan ubah ke sosial model, ya teman-teman ya. Artinya dia itu harus sebagai subjek, gitu ya, bukan sebagai objek kita. Ya. Yang kedua disabilitas adalah bagian dari keagamaan masyarakat, ya, termasuk dalam masyarakat yang beragam, ya, dalam keragaman. Dan juga mereka sama equity, pemenuhan hak dan pemberdayaan. Kalau misalkan ada orang disabilitas nggak punya tangan, yang pengen masak, kalian nggak boleh. Kok saya pengen masak loh, saya sudah ingin pelatihan masak, terus anda nggak boleh gitu? Berarti anda melanggar hak dia, asasi manusia dia. Ya, dia bisa masak loh, pakai kaki mungkin atau dengan cara dia terserah dia, ya. Yang penting jangan pernah membatasi dia dengan hal-hal seperti itu. Oke, bisa dipahami teman-teman? Ini adalah materi yang terakhir ya teman-teman ya. Ada satu quotes, just because men lack the use of his face don't mean he lack issue. Artinya jangan pernah melihat orang dari ciri fisiknya saja, tapi lihatlah dia dari segala aspek yang ada pada kehidupan ini. Oke, minggu depan kita akan bertemu kembali. Minggu depan kita akan fokus kepada presentasi kelompok ya. Silakan bikin 4 kelompok dan nanti isu-isu tentang yang sudah saya jelaskan ini ya, kalian angkat isu apa aja tentang diskriminasi itu dan kalian diskusikan dan kita akan bertemu di minggu depan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Mari kita bersama.